Halo anak-anak, apa kabar? Sehat semua? Sudah sekolah onsite? Iya. Tetap hati-hati, jaga kesehatan supaya kita tidak sakit. Karena kalau sakit kita harus pergi ke dokter ya. Dan Pak Dokter, Bu Dokter akan memberikan resep yang harus kita tukar dengan obat di apotek. Minum obat itu boleh sembarangan nggak anak-anak? Tidak boleh. Minum obat ada aturannya. Misalnya, minum obatnya itu resepnya 3x1. Nah, kalau itu obat sirup, maka artinya 3 kali diminumnya 1 hari dengan takaran 1 sendok. Kalau itu tablet, berarti 3 kali minum pagi, siang, malam dengan takaran 1 tablet. Boleh nggak kalau 1 botol sirup itu kita minum langsung saja? Supaya nggak lupa, supaya nggak bolak-balik minum, dan supaya cepat sembuh. Tidak boleh anak-anak. Karena resep itu sudah diukur dengan tubuh kita. Obat itu sudah diukur, disesuaikan dengan kondisi penyakit dan tubuh kita. Wah, ternyata minum obat itu harus tertib aturan pakainya ya. Ya, supaya tidak membahayakan tubuh kita ya. Anak-anak, ternyata yang ribet, yang rumit dalam hidup kita itu tidak sekedar minum obat. Karena di dalam hidup kita memiliki banyak peraturan yang seharusnya kita kerjakan demi sebuah ketertiban, demi sebuah kedisiplinan, dan yang utama adalah demi sebuah keselamatan. Keselamatan. Ayo kita lihat. Ketika kita berangkat ke sekolah, kita berangkat bisa jadi naik becak, bisa jadi kita naik bis umum Trans Jogja, bisa juga kita naik motor dibonceng orang tua, atau kita diantar orang tua dengan naik mobil. Nah, di jalan-jalan tertentu ada traffic light. Apa itu traffic light? Itu loh, lampu merah, kuning, hijau itu loh. Nah, ada aturannya ya. Merah berarti berhenti. Kuning hati-hati, siap-siap untuk berjalan, dan hijau jalan. Ya kan? Boleh nggak ya kalau pas lampu merah itu kita jalan? Nggak ada Pak Polisi. Bolehkah? Tidak boleh. Ada Pak Polisi, tidak ada Pak Polisi, tidak boleh. Kenapa? Karena ketika kita lampunya merah, orang lain lampunya hijau. Kalau kita jalan, maka akan terjadi kecelakaan. Kalau sudah kecelakaan, siapa yang sakit? Ya kita, ya orang lain. Ya sudah, kalau gitu boleh enggak kalau lampu hijau kita berhenti? Tidak boleh juga. Karena kita bisa mencelakai orang-orang yang ada di belakang kita dan kita akan mengganggu perjalanan. Itu contoh aturan di jalan raya yang dibuat demi keselamatan kita dan keselamatan orang lain. Satu orang saja melanggar, maka bisa membahayakan orang-orang lain. Di sekolah juga ada aturan loh ya. Masuk pukul 7 atau pukul 7.30. Boleh enggak ya kalau kita masuknya itu pukul 9 atau pukul 10? Ya, semaunya kita itu loh. Ya enggak boleh. Aturannya pukul 7 atau 7.30. Ya justru sebelum pukul 7 atau pukul 7.30 kita sudah harus di sekolah. Karena kalau kita terlambat, kita mengganggu proses belajar mengajar. Kalau kita datangnya pukul 9, wah pintu gerbang sekolahnya sudah ditutup, kelas kita juga sudah ditutup, dan kita tidak bisa masuk, bukan? Iya. Kalau membayar SPP lebih dari tanggal 10, boleh nggak ya? Ya, itu tanya papa mama apa hasilnya kalau membayar SPP lebih dari tanggal 10? Iya, didenda. Ya kan? Itu peraturan anak-anak. Nah, anak-anak, mari kita membaca apa yang ditulis di dalam kitab Amsal pasal 1. Kitab Amsal pasal 1 ayat 8. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Kitab Amsal ini mengingatkan kepada kita bahwa kita harus mendengarkan didikan ayah dan tidak menyia-nyiakan ajaran ibu kita. Didikan dan ajaran orang tua
itu akan menjadi peraturan di dalam diri kita. Itu akan menjadi satu kedisiplinan, satu keteraturan hidup. Anak-anak, orang tua adalah orang yang dipilih oleh Tuhan bukan saja untuk melahirkan kita, merawat atau memelihara kita, tetapi Tuhan juga memakai orang tua kita untuk mendidik dan mengajar kita supaya kita menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang benar, anak-anak yang mengerti sopan santun, anak-anak yang hidupnya teratur dan disiplin. Seringkali untuk membuat kita menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang benar, anak-anak yang tahu sopan santun, orang tua kita juga membuat peraturan di rumah dan aturan-aturan itu harus kita lakukan. Ketika kita melanggar, maka kita sedang mencelakai diri kita sendiri ya. Karena bisa jadi kita disetrap oleh orang tua kita. Gak boleh main HP 3 hari. Wah, terlalu sedikit. 1 minggu gitu ya. Mungkin. Nah, itu semua bukan untuk menyakiti kita, tetapi justru orang tua mendidik kita supaya kita menjadi anak-anak yang disiplin. Nanti ketika kalian dewasa, kalian akan berterima kasih kepada orang tua yang sudah mendidik kalian disiplin, mengikuti aturan-aturan di rumah. Karena ketika kita disiplin di rumah, kita juga akan disiplin di luar rumah. Baik di sekolah, di gereja, maupun di masyarakat. Anak-anak, kalian anak-anak yang hebat, Tuhan cinta kalian, patuhilah aturan-aturan dalam hidup ini. Amin.